buka dulu ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi ya di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan tentunya guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ada ditemani dengan sahabat-sahabat yang lain. Ada Pak Haji J. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Eko. Apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, senang sekali bisa berjumpa melalui video ini ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah amin ya Allah. Di video kali ini seperti biasa kita akan bincang-bincang masalah-masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari agar bagaimana kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Begitu ya, sahabat beriman. Insyaallah. Oke guys, izinkan saya mau bertanya dulu nih sama Pak Ustadz. Ya Pak Haji, izin. Silakan Pak Tung. Atau Haji dulu yang tanya. Haji dulu mau nanya. Gimana? Langsung aja langsung. Oh langsung. Enggak apa-apa kok Ji. Gak apa-apa Pak Haji. Izin pencerahan ini Pak Ustadz. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu ada baca di IG yang membuat saya. IG Pak Ustadz. Instagram. IG itu Instagram. G-nya apa? Gram. Instagram. Oh, Ins dan Gram gitu ya, Insta dan Gram. Saya baca ada netizen yang bercerita di situ yang membuat saya agak sedikit tergelitik, nanti mohon pencerahannya. Jadi beliau itu menceritakan tentang, Anda tahu nih tentang apa. Jadi sekitar tahun 2014-an lah itu beliaunya menceritakan bahwa dia dulu menjadi seorang yang pekerja keras, pekerja kasar di proyek gitu Pak Ustadz. Pekerja kasar di proyek ya. Seperti kuliah atau pekerja harian yang ngangkat gitu. Kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kemudian pulang kerja beliau itu 2014 ya kurang lebih ya. 2014-an lah. Kemudian pulang kerja beliaunya itu masih sempat juga ngamen gitu untuk ya barangkali Nambah-nambah. Malamnya. Iya malam sampai jam 10. Nah di saat pas sedang ngamen itu ada seseorang yang memberikan duit gitulah, Rp1.000 atau Rp2.000 lah. Kemudian beliaunya itu mengatakan wah duitnya harum seperti kayak kena parfum lah gitu, orang gedean gitu, orang gedongan gitu Pak Ustadz. Terus beliau melihat orang yang memberikan duit itu naik mobil lah, keren gitu, orang kaya lah gitu. Nah beliau di dalam hatinya juga berdoa akhirnya, ya Allah suatu saat nanti semoga saya bisa seperti orang itu, punya mobil, punya, nah itu doanya gitu. Nah ya harapan dia dan berdoa. Alhamdulillah menurut beliaunya 2 tahun, setahun yang lalu lah gitu ya, berhasil ternyata Pak Ustadz. Punya mobil dan ya kehidupan berubah lah menurut cerita di IG tersebut. Nah, sampai di situ ceritanya itu akhirnya saya juga berpikir ya apa ya maksudnya ini, gimana pencerahannya Pak Ustadz, mohon petunjuknya ini Pak Ustadz. Iya. Jadi sekarang medsos itu kan sudah seperti oksigen yang sering kita hirup lah. Memang kalau kita itu menginginkan dekat kepada Allah Ta'ala, mencoba untuk menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang diwajibkan, disunahkan kita kerjakan, maupun yang Allah menyuruh untuk tidak kita kerjakan. Ketakwaan itu dari sana, bukan cuma hafal Al-Quran aja, enggak, tapi ketakwaan itu adalah diamalkan. Hafal Al-Quran itu memang dianjurkan, ya, belajar itu diwajibkan, tapi kewajiban yang belum selesai. Karena kalau kita itu belajar tentang Al-Quran, itu belajar tentang pengetahuan.
ya. Walaupun dalam membaca Quran sendiri kalau niatnya lillahi ta'ala bukan untuk duniawi, ya, lillahi ta'ala itu hanya akhirat, insya Allah itu berpahala. Yang kata banyak teman-teman para pendakwah itu satu huruf itu 10 pahala. Kalau baca Quran ya memang pahalanya besar, tapi itu baru di titik itu. Kalaupun seseorang seperti kita membaca Quran hanya untuk pamer, ada ujub, ada riya, itu yang tahu hanya dia dan Allah. Dan itu pahala tersebut bisa habis hilang. Itu yang kita melakukan perbuatan yang memang itu diwajibkan dan itu butuh kebutuhan kita sebagai seorang muslim. Nah, memang banyak sekali medsos yang menceritakan orang itu berkeluh kesah di medsos, sehingga keluh kesahnya itu menjadi perhatian banyak orang, Betul, atau Ustaz. menjadi viral. Iya, betul. Dan kalau yang dikeluh kesahkan itu adalah aibnya dia, sebenarnya itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tentang keluarganya, tentang suaminya, tentang istrinya yang selingkuh, makanya dia juga bikin YouTube memvideokan. Kan saya sering mendengar atau melihat sesekali di acara TV itu kan ada istri memvideokan suaminya yang selingkuh di hotel seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Sebenarnya saya juga tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran. Saya tidak tahu persis kenapa. Dan yang di situ saya melihat ada yang istrinya berjilbab. Seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya yang wajib kita ketahui dan bagaimana kita mensikapi. Pada saat seseorang menceritakan, kalau tadi yang kamu baca di Instagram itu adalah seseorang yang dulu bekerja keras di proyek, ya, orang bayaran harian, kemudian malamnya dia mencoba untuk menambahi rizkinya itu dengan ngamen di jalan. Kemudian dia ada fokus, yaitu suatu ketika yang memberikan adalah siapa tadi? Seseorang ada yang kasih laki perempuan. Perempuan ya. Kemudian dia ingat karena uangnya itu kecium wangi menurut dia. Kemudian dia berdoa, entah enggak atau entah pupi cita-cita dia, saya nggak tahu persis ya. Kalau cita-citanya memang dia semoga itu kan itu dianggap doa ya, apalagi yang doanya juga tidak buruk. Kemudian berlangsung beberapa tahun. Ya lama, itu sekitar 7 tahun. Ya, beberapa tahun. Ya. Allah menitipkan rizki pada dia, orang tersebut, sehingga orang tersebut punya kendaraan untuk dinaiki. Kendaraannya sama seperti yang dia ceritakan. Dia tidak sebutkan ini Pak Ustaz. Tidak disebutkan ya. kendaraannya, tapi dia punya kendaraan. Iya. Oke. Bagus. Iya, bagus ya. Oke. Jadi di situ memang ada curhatan sedikit tentang rasa bahagia seorang manusia. Bahagia. Ya, ini bahagia aja. Tetapi bahagia itu kan dilihat dari banyak kacamata. Kalau kacamata orang normal ya, oh doanya dikabulkan, oh dia diberi kebahagiaan Allah, oh dia diberi nikmat Allah. Tapi kacamata itu kan banyak, dari banyak sisi sebenarnya. Nah, yang harus kita ketahui adalah pada saat beliau itu menceritakan tentang masa lalunya, kemudian punya kendaraan, yang tahu itu hanya beliau sama Allah. Apakah beliau itu merasa dia berhasil dengan doanya, ataukah beliau merasa berhasil dengan apa yang dikerjakannya? Ya,
ikhtiarnya itu yang dilakukan sehari-hari selama kurang lebih 7 tahunan itulah ya. Ataukah beliau memang mau pamer tentang apa yang sudah dititipkan oleh Allah Ta'ala, kan nggak tahu kita ya. Betul. Kita tidak tahu. Nah, sebagai seorang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, kita memang tidak boleh langsung bilang mau pamer. Tidak usah kita berbicara seperti itu. Tetapi memang rata-rata orang di IG rata-rata memang seperti itu. Mau IG, mau status di WA atau status di IG atau di YouTube nulis atau nge-tweet. Sebenarnya punya keinginan masing-masing, dan disitulah mulai para malaikat raqib atau atid itu mengerjakannya. Kalau seseorang muslim dia itu melakukan seperti itu, merasa doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ya tidak apa-apa. Tapi yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala sehingga beliau mendapatkan kendaraan seperti yang beliau inginkan, apakah itu betul-betul dari doa yang dikabulkan? Boleh. Tetapi apakah itu tidak menjadi ujian berikutnya? Nah, itu yang kadang tidak difikirkan oleh kita sebagai orang muslim. Betul. Kenapa kita harus memikirkan bahwa itu adalah ujian? Nah, begitulah Allah menguji. Jadi Allah menguji dengan kelaparan, dengan ketakutan, dengan kehilangan jiwa, termasuk dengan kenikmatan. Nah, orang itu tidak tahu bahwa kenikmatan hidup itu adalah ujian yang harus dihadapi. Kalau ujian yang dihadapi itu terlena, siapapun orang muslimnya itu terlena dia, berarti dia tidak lulus. Terlenanya ada ujub, ada riya di titik itu terlena. Dan yang tahu dia dan Allah. Kalau dia menceritakan itu di IG, berarti ada ujub dan riya, insya Allah. Ada ujub dan riya. Dan beliau akan menceritakan, ini loh aku sekarang, ini loh aku sudah berhasil. Barangkali seperti itu perkiraan saya ya. Karena beliau pasti akan menceritakan apa yang dia kerjakan sehari-hari dan apa yang dibanggakan dalam sehari-hari. Orang tidak tahu biasanya seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak boleh seperti itu. Kalau memang yang ada di dalam hati beliau memang ada yang dibanggakan. Entah doanya, padahal doa cuma sekali. Iya. Kan doa cuma sekali. Teman-teman muslim yang lain itu berdoa setiap hari, di tahajud, di duha, doa diminta terus-terus, ya belum tentu ada yang dikabulkan. Betul. Apalagi doa cuma sekali dikabulkan. Padahal kalau Allah itu menceritakan dalam Quran, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah mengabulkan doa orang yang beriman. Iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitabullah, iman kepada qada, ya, iman kepada hari akhir, kiamat. Itu iman itu harus kuat, dan juga mengerjakan amal soleh. Berarti doa orang-orang yang imannya kuat dan juga amal solehnya banyak, baru Allah itu berkata dalam Quran, Allah akan mengabulkan. Tetapi kalau imannya itu kurang, masih aja seneng-seneng, masih setiap harinya juga nyuwun sewu, ada pamer, ada yang dibanggakan, ada merasa dia berhasil, ada iman sebelah mana. Nah, itulah dalam arti kata istijrot. Seorang itu istijrot itu dilulu, diseneng-senengkan sama Allah Ta'ala, tapi untuk, ya memang untuk menjadi, bukan cuma ujian, itu bisa menjadi musibah bagi dia setiap saatnya kalau istijrot. Karena kalau istijrot itu adalah kenikmatan yang menjadikan dia bukan sujud kepada Allah Ta'ala, tetapi malah jadi bangga. Itu istijrot. Nah, memang hal-hal tersebut orang tidak paham. Banyak sekali orang pamer ini di IG, di ini, di YouTube, di ini.
banyak. Nah, ini sebenarnya kita harus pahami, belajar dari situ. Karena apa? Hidup di dunia ini sementara. Betul. Yang kita cari itu adalah akhirat. Kalaupun umpamanya kita bangga dengan doa saya dikabulkan, doa kan sekali dua kali. Sholat ada juga males-malesan, kan gitu. Setiap hari bangga dengan apa yang dikerjakan, habis itu namanya ibadah kepada Allah Ta'ala itu habis. Dari ujub dan riaknya itu udah habis di dunia. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bagaimana kita itu besok di akhirat itu tidak merugi. Ya harus paham bahwa apa yang kita kerjakan jangan menjadikan kita ujub dan riya. Disitulah yang harus kita ketahui. Apapun belajar untuk mencoba untuk tidak muncul. Karena itu akan mengenai orang-orang, gak cuma orang biasa, orang-orang yang tahu agama juga bisa. Orang yang, mohon maaf nih, kalau orang-orang yang kayak kita dakwah ini bisa aja keluarganya yang hafal Quran, keluarganya yang sholatnya selalu tertib, itu di YouTube kan, ini ya sama. Yang tahu ujub riya itu siapa? Ya dia sama Allah. Kita mah nggak tahu, taunya kita baik ya, keluarganya bisa baca Quran, hafal dan sebagainya. Itu di mata manusia biasa. Allah yang tahu apa yang dia kerjakan. Disitulah yang harus kita pahami, bahwa untuk menjaga akidah kita agar kita tidak ada ujub dan riya itu sulit, karena itu ada dalam hati dan pikiran kita. Setan itu menggodanya seperti itu. Di titik itulah yang harus kita kerjakan. Nah, bagaimana dia itu menceritakan kalau dia tidak ujub dan riya. Nah, dia ada kalimat yang tidak keluar dari garis syariat, tidak keluar dari garis akidah kita, tidak keluar dari garis akhlak-akhlak kita yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang dikerjakan. Kemudian Allah sendiri juga menyuruh bagaimana kita tidak boleh ujub dan riya dengan apa yang sudah terjadi. Nah, disitulah kita harus memahami. Apakah itu menjadi suatu kesuksesan bagi seseorang? Kalau di situ ada ujub dan riya, tidak ada sukses. Di dunia itu nggak ada yang sukses. Dunia itu walaupun dia punya mall, walaupun dia punya gedung, walaupun dia perancang gedung, walaupun dia itu yang memerintahkan orang membangun gedung, walaupun dia orang yang menguasai semuanya, itu tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Apalagi dia dalam mengerjakan, satu, tidak pernah ada bismillah. Yang kedua, dalam mengerjakan memaki-maki anak buahnya, enggak ada unsur yang karena Allah. Kalau dia itu diawali dari bismillah, pada saat dia itu umpamanya rapat dalam pembentukan gedung, dalam memerintahkan, ya pasti dia tidak ada unsur memaki, dia tidak ada unsur merendahkan orang lain, walaupun dia itu jabatannya tinggi, tidak ada. Nah, kenapa dia itu tidak ada unsur itu? Dia takut sama Allah. Dia takut sama Allah. Dia takut sama Allah. Karena jabatannya itu, orang itu sudah melihat dia tinggi, tetapi dari jabatan itulah dia mulai tergelincir. Dia takut sama Allah Ta'ala. Tapi banyak sekali orang yang memang melakukan seperti itu. Merasa dia itu punya jabatan, merasa dia itu dilihat oleh ini, dan dia mulai menekan orang lain. Banyak seperti itu, kasus-kasus seperti itu sangat banyak. Di negeri kita itu sangat banyak, di kantor-kantor banyak. Mana ada unsur Allah yang kuat sekali. Nggak usah yang dari kantor-kantor yang lain. Kita sendiri sebagai seorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala ceramah, memberikan tausiah, memberikan pengertian tentang keilmuan agama untuk menuju akhirat. Kita itu juga punya rokib sama atid. Yang kita kalau bicara itu tidak sembarangan bicara. Kita bicara, kita itu punya merasa bahwa yang kita bicarakan itu hebat. Menurut kita sudah di situ ada ujub riya, sudah habis. Amal soleh yang kita bicarakan udah tidak ada di titik itu. Disitulah yang harus kita pahami, bahwa seseorang muslim harus hati-hati.
Kalaupun dia punya Instagram, isilah dengan yang baik. Isilah dengan gerakan untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Itu harus seperti itu loh. Dia hidupnya, kecuali kalau dia hidupnya memang penuh kontroversi. Dia itu ngisi di IG atau di sosmed yang lain. Kalau cewek, kalau dia muslim pakai apa itu namanya yang tali satu di sini. Wah itu tahu. Lu tahu ya? Tahu. Top tank apa? Nah, kalau ini pura-pura nggak tahu. Ya, itu kan sebenarnya menyedihkan bagi orang-orang muslim. Janganlah, dan muslim satu dengan yang lain janganlah saling serang. Itu kan harus paham. Iya, betul, Pak. Muslim satu dengan yang lain jangan saling serang. Kita saudara. Sudah dijelaskan oleh Rasul, oleh Allah kita itu saudara. Kenapa saling serang? Enggak. Kalau saling mengingatkan masih tidak ada masalah. Nah, disitulah yang harus kita ketahui. Harus kita memahami bagaimana kita hidup di dunia dengan penuh dengan sosmed ini. Ya, ini harus betul-betul harus hati-hati. Karena kayak umpamanya saya mencoba bahwa di YouTube saya ini berisi dengan mengajak orang itu untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Tidak mengajak orang itu untuk keluar dari syariat Islam. Sebenarnya harus seperti itu, tujuan YouTube dibentuk itu seperti itu. Kalaupun umpamanya ada jin, bagaimana kita mensikapi dengan jin? Jin itu macam-macam. Ada jin yang ilmu. Ilmu itu jin semua, mau kebal kayak, mau hipnotis kayak, hipno, semua itu jin. Apalagi ilmu sihir, itu jin semua. Nah, di titik-titik itulah kita harus mensikapi bagaimana kita itu berhadapan dengan ilmu-ilmu seperti itu. Kita punya adab. Sebagai seorang muslim punya adab. Ya nggak perlu jin itu kita maki-maki kalau memang dia itu tidak mengancam nyawa kita. Kita sebagai seorang muslim sama, istilahnya kita ada birokrasi yang baik, ada diskusi, pergunakanlah. Wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Ya dengan jin sihir itu ya urusan dunia juga. Ya ngobrol yang baik. Kalau memang dia itu mau keluar baik-baik, ya kita carikan tempat untuk keluar. Kan begitu cara kita sebagai seorang muslim. Dan tidak semena-mena dimaki-maki. Kalau kita memaki itu sudah salah sendiri. Di garis Allah itu sudah salah. Di dalam ajaran kita itu memang memaki itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala, makhluk kok memaki-maki. Kalau memaki itu kan karena apa yang dia kerjakan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, sehingga memaki. Jadi seseorang itu marah itu kalau apa yang dia inginkan dan apa yang dia kerjakan nggak klop. Biasanya dia marah. Dia tidak tahu bahwa yang tidak klop dengan keinginannya itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Dia nggak tahu. Saudara kita muslim itu nggak tahu bahwa itu ujian. Nah, bagi yang sudah tahu itu ujian, ya nggak usah marah. Ketahui aja bahwa apa yang kita kerjakan memang belum diizinkan oleh Allah Ta'ala, kan seperti itu. Nah, pada saat kita itu juga ada pamer di IG, Instagram, medsos-medsos yang lain, apa status kayak ini itu sebenarnya malaikat ar-raqib itu mencatat terus-menerus kalau memang itu kalau kita munculkan itu memang tidak mengajak orang itu kembali pada jalan Allah. Siapapun orangnya. Selain orang kita itu mengajak ke jalan Allah, ya memang hati dan pikiran kita ada satu. Bahwa ini bukan untuk riya dan ujub. Bahkan sombong. Itu harus niat kuat sekali.
Dan pada saat kita itu mengeluarkan niat kita itu tidak untuk riak dan sombong, kalimat yang kita utarakan pada status atau pada YouTube atau pada IG itu pun harus dijaga kalimatnya. Sehingga kalimat itu tidak mengatakan bahwa saya yang tinggi, lebih tinggi daripada kamu. Nah, itu memang nggak boleh. Yang tahu itu ya memang para malaikat dan Allah. Kalau manusia yang lain nggak tahu. Karena memang manusia yang lain memang kalimat demi kalimat itu tidak akan diperhatikan. Jadi taunya ya dia hebat, dia ini. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Seseorang yang menceritakan bahwa dia berhasil, dia dulunya pekerja kasar, kemudian susah, kemudian dia ingat bahwa pada saat dia punya mobil ada hal yang harus dia perhitungkan kalau dia seorang muslim. Apa adalah bukan kebanggaan dia punya kendaraan. Apa yang harus diketahui adalah semua itu harus disyukuri. Syukur yang bagaimana? Orang itu kadang-kadang dia mendapatkan sesuatu, bersyukurnya itu hanya cuma beberapa detik dengan mengucap alhamdulillah. Itu berapa detik saja. Waktu dapat. Waktu dapatnya itu dia pergunakan untuk melengkapi hidupnya sehari-hari, untuk makan, untuk ini, untuk sehari-hari, untuk istri, untuk anaknya, untuk ini. Jarang dia bersyukur. Jarang dia bersyukur. Contoh mamanya kita tanya pada Pak Haji J. Pak Haji J, saya mau tanya, Pak Haji J itu dikasih oleh Allah Ta'ala istri yang begitu memperhatikan Pak Haji J. Saya mau tanya, bersyukur nggak setiap saatnya? Bersyukur sekali, Ustaz. Bersyukur sekali itu maksud Alhamdulillah. Bukan bersyukur sekali, bersyukur. Kayaknya yang benernya itu, yang bersyukurnya sekali itu. Bersyukur sekali Ya. Bersyukurnya Sekali. Sehari sekali masih alhamdulillah ya. Jadi untuk bersyukur setiap saat itu sulit bagi kita sebagai seorang muslim. Disyukuri semua hal dari Allah Ta'ala itu sulit. Yang ada itu kebanggaan, keberhasilan. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya dari mana dia itu bangga. Enggak, kesannya dia itu dengan bekerja keras dia sudah berhasil. Di situ memperlihatkan dulu seseorang tersebut dia memohon kepada Allah Ta'ala karena mendapatkan ujian ketidakenaan, yaitu ujian sulit untuk mendapatkan rizki. Dia memohon terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Dan akhirnya Allah memberikan sedikit demi sedikit, tidak langsung diberikan rezeki sedikit demi sedikit oleh Allah Ta'ala. Dia tetap memohon terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika apa yang dia dapatkan itu menjadi kebanggaan bahwa permohonannya dikabulkan oleh Allah, itu masih mending dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau di situ sudah mulai ada bangga dan bangga, ada ujub riak, terus-menerus setiap harinya habis. Dan pada saat dia bangga, kemudian dia banggakan apa yang dia kerjakan saat ini, umpamanya. Dia banggakan apa yang dia kerjakan saat ini, apa yang dia peroleh saat ini, kerja kerasnya saat ini. Disitulah seorang muslim tersebut merasa dirinya menuhankan pekerjaannya daripada menuhankan Allah. Jadi seorang tersebut menuhankan pekerjaannya karena pekerjaannya itulah yang bisa menghasilkan uang sehingga dia bisa membeli kendaraan. Siapapun orang muslim yang kalau dia bilang anakku berhasil menjadi ini, menjadi pejabat, menjadi orang terkenal, menjadi berpangkat, menjadi ini, itu karena dulu saya begini, berarti dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Nauzubillahi min zalik.
Tapi bukan maksudnya untuk memotivasi ya Pak. Saya juga Silahkan aja memotivasi. bingung juga ya. Memotivasi itu ilmunya orang barat. Kalau memberikan ghirah atau semangat tidak seperti itu. Semangat itu adalah mengajak orang lain itu tetap sujud kepada Allah Ta'ala. Karena sujud ibadah kepada Allah Ta'ala yang kita cari adalah akhirat. Termasuk bekerja itu bisa menjadi akhirat. Kalau kita dalam bekerja ditanyain kenapa kamu bekerja, saya disuruh, diwajibkan bekerja oleh Allah Ta'ala. Nah itu akhirat. Bekerja dengan bismillah. Setelah bekerja kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Kita tahu rezeki ini dari Allah Ta'ala, bukan dari pekerjaan kita. Itulah akhirat. Itulah akhirat. Maaf Pak Ustadz, kadang ada orang yang bilang, saya bekerja harus menghidupi istri, menghidupi anak saya supaya saya itu masih. Ya itu tanggung jawabnya, dia punya istri, punya anak. Kalau dia tanggung jawabnya punya pintu yang ditutupin, ya dia harus ngidupin pintunya, dia harusnya. Wong dia itu sendiri kadang-kadang orang aja, mohon maaf nih. Orang yang selingkuh itu selingkuhannya dikasih rezeki sama dia, dikasih aja sama dia uang, diseneng-senengin, padahal itu selingkuhan. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Dia dicoba aja dulu. Ustaz, bukan apakah Muslim yang baik itu setiap perbuatan, setiap perkataan jangan mendatangkan ujian buat dirinya Ustaz? Oke. Tadi berbangga-bangga gitu, itu kan akan mengundang ujian. Ujian itu berupa pujian dari orang-orang lain. Itu kan terhadap dirinya tuh, kalau Muslim yang baik adalah suatu ujian. Tangan manusia dan lain-lain itu ujian. Iya betul. Kemudian belum lagi yang sebaliknya, merasa merendahkan yang lain karena miskin dan lain-lain. Betul. Berarti Ujian juga. Ujian juga. Betul. Berarti kita secara nggak langsung mengundang ujian ya kalau kita berbuat ria, sombong dan lain-lain. Betul. Iya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari IG yang dibacakan Tung itu tadi, sebenarnya dia sendiri menguji dirinya sendiri. Selain menguji dirinya sendiri, dia juga mendolimi dirinya sendiri. Kalau ada unsur ujub ria itu dia berbuat dolim. Karena dia menghilangkan semua amal-amal soleh dia. Iya. Itu nggak sadar sebenarnya, dan dia harus sadar lagi hidupnya dia itu besok mati nggak, kok sekarang cerita tentang masalah kendaraannya. Kan dia belum tentu besok mati. Bisa aja kalau dia jadi pejabat, bisa aja dia diturunkan dari jabatannya. Akhirnya terpuruk. Sudah diturunkan, anaknya butuh ini, akhirnya mobil itu kejual. Coba dia mau enggak besok itu juga cerita di IG bahwa mobil yang dulu dia ceritakan di tahun 2021 umpamanya itu kejual dan sekarang jadi bentor, becak motor umpamanya, kan enggak ngerti. Iya benar. Dia nggak ngerti bahwa besok kehidupan itu nggak seperti itu. Kecuali habis dia di IG mati lah, itu baru oke, dia dianggap sukses oleh orang lain. Tapi saya tetap tidak bilang itu sukses. Itu hanya titipan Allah aja untuk menguji kamu. Kalau dia mati, ya kalau memang dia ujub riak belum sempat mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya kali tobatnya juga nggak ketemu. Dia tobat aja belum, nggak ketemu. Seorang yang pamer di IG, seorang pamer di YouTube, seorang pamer, dia benar pamer hatinya, pamer. Pernah nggak orang tersebut mohon ampun tentang riak dan ujubnya kepada Allah setiap saat dia sholat? Itu aja. Seseorang, siapapun, orang biasa kek, orang menengah kek, yang tahu agama, yang sering share-share itu dia ingin dilihat bahwa dia itu orang yang suka nge-share sesuatu hal yang menurut dia baik biar ini berguna, tapi ada ujub riak di sini. Emang pernah dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Pernah? Umpamanya kamu tiap hari diajak keliling sama istrimu naik sepeda motor,
pengennya begitu. Emang pernah mohon ampun, ya Allah ampuni aku ya Allah jika aku hanya memuaskan nafsu istriku ingin begini begitu. Kenapa Pak Haji? Tiba-tiba ada yang meletup. Lah kan jarang begitu, itu dianggap biasa. Ya? Ya nggak paham kalau itu malah. Bukan nggak paham, belum mengerti aja. Padahal semua itu ujian. Apa yang kita kerjakan ujian, apa yang dikerjakan istri kita atau suami kita itu ujian bagi kita. Apa yang dikerjakan anak-anak kita ujian bagi kita. Semuanya itu kan fitnah. Yang dalam Quran itu sudah dijelaskan termasuk harga kita itu fitnah. Fitnah itu apa? Ujian bagi kita. Gak ngerti. Terus jadi gimana dong Ustaz? Kita bersosial media curhat kayaknya nggak pas. Terus menceritakan keberhasilan kayaknya nggak pas. Jadi gimana Ustaz? Sebenarnya begini, yang kita ketahui ini adalah kita kan ingin bertakwa kepada Allah Ta'ala, ingin menambah tingkat iman, ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya kita harus banyak berpikir. Memang Allah mewajibkan belajar Quran itu jelas agar kita faham. Setelah faham kita kerjakan setiap hari. Kan dijelaskan sering di dalam pengajian sehari-hari. Anak, istri, harta itu ujian bagi ya. Jelas itu ujian. Tapi ya kita santai aja selama mendengar itu santai. Karena apa? Nah, karena yang menceritakan itu ayat tersebut itu juga enggak mengerti yang ujian itu titik mana. Anaknya orang yang rewel ujian bagi orang tuanya. Anaknya yang sakit ujian bagi orang tuanya. Anaknya yang dia itu selalu tidak pernah dapat nilai B, selalu A, itu ujian bagi orang tuanya. Iya. Apa semuanya itu menguji. Lah apa kita kan hanya itu ujian berarti saya nggak boleh bangga. Kan seperti itu. Kalau anak saya sakit dia belum akil balik, berarti yang salah saya orang tuanya. Kan begitu cara menyelesaikan. Kan begitu. Kalau anaknya itu seneng main nonton film Korea, ya bilanglah janganlah nak nonton film Korea terus menerus. Wong kamu itu kulitmu itu hitam kok ya, yang kamu tonton kulit putih aja terus. Kan begitu ya. Bener gak sih? Hah? Kok iya aja. Bener gak sih? Nah, itu kan ya harus kasih pengertian biar dia itu tidak skizofrenia bahwa dia itu mendapatkan besok cowoknya itu kayak orang Korea yang rambutnya begini kelihatan. Lu itu udah dipermak ngalor ngidol itu. Udahlah. Ya kita biasa aja. Kan ujian sebenarnya harus kita selesaikan menurut syariat. Ya begitu. Ya kalau bisa ya nggak usah marah. Ujian itu harus kita selesaikan terus menerus. Karena Allah juga menguji tentang kesabaran kita. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Kalau mengeluh, memang nggak usah mengeluh. Mohon aja kepada Allah Ta'ala. Mohon aja apa? Anak yang begini, mohonkan kepada Allah Ta'ala. Anak yang sakit, mohon ampun kepada Allah Ta'ala kita sebagai orang tuanya. Anak yang pandai terus, mohon ya Allah agar saya sebagai orang tuanya agar tidak ujub dan riak jika anak saya engkau senantiasa engkau beri kelulusan terus menerus dengan bagus. Dan kau jaga anakku juga jangan sampai dia sombong dengan nilainya yang bagus. Itulah doa karena memang kita tidak mampu mau ngeremnya lewat mana. Dikasih tahu nasihat nak kalau nilaimu bagus jangan merasa itu kamu dari kerja kamu, dari belajar kamu, belajar seperti itu. Itu memang sudah kewajiban. Kalau kamu itu diberi kepandaian itu karena Allah dan itu menjadi ujian bagi kamu. Kan begitu ya. Banyak orang-orang yang kemarin beberapa tahun kemarin meninggal itu cerita di dalam puisinya. Apalah jabatan, apalah pekerjaan, apalah direktur, apalah ini, apalah ini, apalah ini. Nggak taunya iman itu yang kita butuhkan. Takwa kita kepada Allah Ta'ala, kepada Allah itu kita butuhkan. Tapi apa? Dia masih berpuisi. Tapi dia tidak mengerjakan, dia hanya berpuisi biar puisinya itu dilihat sama orang lain bahwa orang ini baik. Kalau menurut saya enggak, itu mah biasa saja.
Wis ada itu orang yang memang terkenal di Indonesia, meninggal, ya udah memang dia meninggalnya memang sejak dulu dia hebat. Tapi kalau saya mah biasa. Hebat itu tidak ada di dunia. Betul. Yang ada itu bagaimana kita sujud pada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kamu atau kita ini difitnah oleh orang lain, bagaimana kita itu belajar untuk tidak membalas fitnah. Bagaimana kalau kita itu diuji oleh Allah Ta'ala, momennya dulu tidak punya rizki, tetap dekat pada Allah Ta'ala. Bagaimana pada saat kita itu dilimpahkan oleh Allah Ta'ala, tetap aja sujud kepada Allah Ta'ala, bersyukur terus menerus. Kalau orang itu nggak akan puas, dia akan meminta kepada Allah Ta'ala dan seringnya memaksa Allah, yaitu dengan membaca surat ini agar rezekinya itu terus menerus mengalir. Itu namanya memaksa Allah Ta'ala. Orang itu tidak sadar bahwa dia itu sepertinya dia itu bosnya Allah. Jadi dia lupa. Makanya kita nggak boleh seperti itu. Kita hanya kerjakan aja apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ikutin aja terus menerus. Tunggu. Nanti kalau Allah memberikan kepada kita, tahu bahwa ini pemberian Allah, harus kita ingat, ma sabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kita terima itu adalah dari sisi Allah. Jangan merasa nikmat ini diberikan Allah karena pekerjaan saya, karena begini saya. Gak perlu seperti itu. Dan itu menuhankan pekerjaan kita. Walaupun sebenarnya banyak orang-orang pejabat-pejabat, entah itu banyak di pekerjaan pemerintah yang gajinya biasa-biasa tapi rumahnya banyak, itu kan banyak sekali. Dia kerjanya dari mana? Dan itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Makanya kita harus belajar. Yang di Instagram itu adalah ujub, riya. Belajar untuk tidak. Kita berusaha untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, belajar untuk tunduk mengikuti perintah-perintah Allah. Kalaupun pamannya Allah mencukupkan atau belum cukup rizki untuk kita, ya kita merasa itu cukup. Kerjakan semua yang harus kita kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan itu akhirat. Mensyukuri nikmat Allah setiap hari. Tahu itu pemberian Allah, itu akhirat. Belajar untuk tidak ujub, tidak riya. Belajar menahan setan ujub, setan riya yang ada dalam hati, itu adalah akhirat. Belajar untuk tidak bangga terhadap diri sendiri, itu adalah akhirat. Belajar untuk tidak memvonis orang lain, itu adalah akhirat. Seperti itu. Jangan belajar numpangi orang lain untuk keuntungan diri sendiri, ya tidak boleh juga. Tidak boleh seperti itu. Nah, itu tetap nanti akan dinilai. Siapapun orang muslim yang seperti itu, dia akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Auzubillahi min dzalik. Makanya harus hati-hati. Kita belajar berbicara kalimat per kalimat. Saya pun akan susah payah tiap menceritakan di YouTube, kalimat itu memang harus disusun. Jangan sampai melukai saudara-saudara saya yang lain. Itu pun berusaha berpikir. Dan kalaupun Allah memberikan titipan, mengetahui ayat demi ayat, bukan untuk kebanggaan bagi diri kita, bukan, tapi untuk mengajak diri kita sendiri dan orang lain untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala. Mengajak, makanya setelah mengetahui bagaimana kalimat per kalimat itu, kita susun sehingga orang itu faham kita itu mau kemana besok hidup kita. Disitulah titiknya ketakwaan pada Allah Ta'ala. Persoalan di YouTube, ya itu harus hati-hati. Karena banyak orang main-main di YouTube, ya sehari-harinya dia bisa seperti itu. Apakah itu ada unsur itu? Ya, seperti itulah. Kalau saya belajar. Kalau di YouTube saya akan mengajak orang itu kembali jalan Allah.
Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Saya nggak akan ada beban. Kenapa? Lah Rasulullah sendiri juga digituin sama Allah Ta'ala. Jika mereka tidak mau engkau ajak kembali ke jalan Allah, kamu tidak ada terbebani. Enggak ada beban dari Rasul dan tidak menanggung dosa mereka. Saya juga ikut lah, ngapain saya itu mikir mereka. Mereka dikasih tahu nggak bisa, biarin aja mereka. Mereka kan hebat-hebat. Besok di akhirat kan ketemu sama malaikat. Dia merasa hebat, ya monggo silahkan. Kalau saya nggak berani. Saya nggak berani. Makanya saya tetap mencoba untuk seperti saat ini. Seperti itu. Ada lagi barangkali yang mau ditanya? Iya, Ada yang mau apa yang Ustadz sampaikan langsung di hati saya nih mengkoreksi seluruh apa yang telah saya lakukan, Ustadz. Ternyata di setiap doa saya selalu meminta Allah tidak diuji karena saya adalah makhluk yang lemah. Tapi di sisi lain tanpa disadari mengundang ujian itu sendiri. Contohnya anak saya mengirimi anaknya, berarti cucu ya, perkembangan setiap hari, setiap minggu sesuatu yang mengembirakan. Nah, di mana istri saya mengupdate status tentang kepintaran, kepandaian cucu. Kemudian anak saya melarang, jangan mah, katanya. Istri saya bertanya, emang kenapa? Ini kan bagus, gitu kan? Kemudian anak saya bilang jangan, gitu doang. Tapi istri saya langsung nanya saya, kenapa ya kok nggak boleh? Saya jawabnya singkat, karena dia tidak seperti kamu. Iyalah dia Gitu anakmu, kan? kamu ibunya kan gitu. Nah seperti itu langsung saya, ya Allah ampunilah istri saya, ampunilah anak dan cucu saya. Saya pun mohon ampun. Jadi introspeksi ini terus menerus nih, apalagi yang saya harus mohon ampun yang apa yang telah saya lakukan semuanya, Ustaz. Mudah-mudahan Allah menerima taubat saya. Amin. Memang Pak Haji, jadi kalau doa jangan diberi ujian. Kalau Pak Haji minta jangan diberi ujian, mati malah besoknya. Dikasih ujian. Besoknya malah mati bisa. Iya. Kan udah nggak ada ujian, sudah selesai. Jadi gimana, Ustaz? Ujian itu pasti ada. Pak Haji minta dan tidak minta pun pasti ada. Jadi yang jelas adalah bersiap-siap ujian yang bagaimana yang akan mendatangi Pak Haji. Bersiap-siap itu maksudnya itu ya siap-siap aja bahwa semua yang kita hadapi setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap jamnya itu adalah ujian untuk Pak Haji atau untuk kita semua. Jadi enggak cuma Pak Haji, untuk kita. Jadi kita belajar siap aja. Kalau ujian itu kayak mamanya istri Pak Haji itu seneng karena perkembangannya ini, lah itu enggak perlu ditaruh di status saja. Itu sudah diberi sama Allah Ta'ala seperti itu. Lawong anaknya sapi aja lahir berapa menit bisa jalan kan gitu. Paham belum maksudnya? Loh kan gitu maksudnya. Jadi itu Contohnya sapi. loh, maksud saya itu gini loh. Maksud saya itu gini. Sapi itu tidak memohon kepada Allah Ta'ala secara langsung. Itu sudah memang diberi jalan gitu loh maksud saya itu. Harfiah ya. Harfiah loh ini ya. Itu langsung jalan Pak, tengok jalan sudah. Enggak doa dia. Enggak doa maksud saya itu gitu. Walaupun menceritakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Ta'ala. Iya saya tahu. Tetapi secara harfiah kan enggak. Kalau Pak Haji tadi kan harfiah kan bunyi. Ya Allah jangan kau beri aku ujian, kan bunyi gitu loh. Sapi itu enggak gitu loh. Maksud saya itu apa yang dia ungkapkan si sapi itu ya gitu. Jadi kita itu enggak tahu maksudnya. Apakah itu hohnya itu masa mohon maaf nih. Apakah itu meminta jadikan anak saya ini, jadikan anak ini langsung jalan, ya Allah kan enggak tahu kita ya.
Ya, ini memang nggak tahu, tapi maksud saya secara harfiah kita manusia nggak ngerti. Itu nggak usah sapi semuanya. Wildebeest di Afrika itu ya seprocot gitu semuanya. Jerapah yang kakinya panjang, bayinya jatuh plek-ketuk, itu yang nggak toklek, nggak putus kakinya. Itulah ya, itulah apa namanya, ya itulah yang diberikan oleh Allah Taala sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang saya tadi ceritakan nggak usah distatusin, ya nanti dia akan, kalau memang nggak ada masalah ya normal aja kayak manusia. Cuma yang harus kita kerjakan adalah bersyukur, bersyukur terus menerus bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan ambil terus di iniin, ndak seperti itu. Kemudian nih lucu nanti kebaduk meja nggak di ini kan gitu ya. Nah ini maksud saya adalah itu yang tetap harus kita jaga semua. Kalau memang mau divideoin boleh, tetapi untuk keluarga kita saja. Kan beda ya, boleh sih, tapi untuk keluarga kita. Atau besok nunggu 17 tahun dari dia lahir kecil, kemudian mulai dia ini sampai 17 tahun. Ya, kalau duhon belum jadi. Kalau umurnya Iya, kalau duhonnya belum. Kalau duhon jadi ya siap-siap nggak ada HP. Atau kalau tadi cerita Pak Haji itu, kok Pak Haji nggak tanya istrinya, jadi niatnya nge-share itu apa? Gitu. Bunda niatnya nge-share apaan gitu? iya. Pernah nggak Pak Haji? Udah tahu. Ya itu, makanya kan tergantung niatnya tadi itu. Karena memang susah ya. Sekarang kalau kita misalnya bersyukur, alhamdulillah sudah 2 rakaat. Ya, pagi hari kan ujungnya ada di situ. Lah ya memang. Ditanyain ada kamu ujub enggak? Enggak, dia jam enggak pasti. Pastilah tahu. Dia pasti jam enggak karena tahu dia ujub ya itu tahu, makanya dia jawab enggak. Iya. Betul itu. Nah, ngapain kamu nulis kan gitu. Maksudnya apa ya? Saya kan ngasih tahu, ditulis saja. Ayo teman-teman sholat 2 rakaat duha mamanya. Ditulis saja. Oh ya besok ditulis. Emang kamu ngapain nulis? Kan ditanyain lagi. Mengingatkan. Teleponnya aja satu-satu, nggak usah ditulis kan lebih enak ya. Kan gitu ya. Terus akhirnya dia nanti akan sadar. Iya ya. Ini berarti bukan ini saya kepada Allah Ta'ala untuk gaya biar kelihatan saya itu lebih baik daripada mereka. Kan gitu. Itu kan implisit yang kita tidak pernah sadar. Itulah yang harus kita ketahui. Belajarlah untuk memahami. Jangan, ya maaf ya, saya sendiri kalau saya itu untuk melakukan aktivitas ibadah itu malu kalau saya. Mohon maaf, bukan aktivitas ibadahnya yang direkam, yang di ini saya selalu jangan hentikan. Apapun yang itu wujudnya ibadah, saya takut karena yang paling Allah tidak suka itu yaitu sombong nantinya, sebagaimana ada dalam Quran. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah atau menyembah pada Allah atau dalam beribadah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Dan itu ayat itu menakutkan bagi saya. Ayat itu menakutkan. Makanya kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan masa ibadah, saya hentikan. Saya nggak mau seperti itu. Itu seperti itu. Makanya kalau orang-orang yang monggo, insya Allah, walaupun sebagian dari teman-teman dakwah mengartikan itu sombong itu adalah memohonnya kepada Allah Ta'ala berlebihan, memohon baik itu berlebihan juga masih boleh. Tetapi kalau hanya untuk dunia, saya bilang jangan hanya untuk dunia. Mohonlah semata-mata untuk akhirat. Mau mohon, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang banyak. Dan semuanya itu untuk
menguatkan ibadahku kepadamu. Itu harus seperti itu. Karena jangan sampai itu terlupakan. Jadikanlah saya seorang yang soleh untuk akhiratku. Karena soleh itu juga nanti di lain waktu kita bisa tergelincir menjadi ujub riya. Makanya soleh itu kelihatan di dunia atau soleh di hadapanmu ya Allah, nah itu sudah komplit. Tapi soleh di hadapanmu ya Allah harus diikuti sehari-hari. Apa yang dia kerjakan sehari-hari betul-betul itu mencerminkan seorang yang soleh di hadapan Allah Ta'ala. Dari tutur katanya, nada bicaranya, kalimat yang dia susun, apa yang dia ungkapkan, itu semuanya mengajak kepada sujud kepada Allah Ta'ala. Dia belajar dengan saudaranya, dia mengajak di keluarganya. Jangan menceritakan sesuatu yang hebat tentang diri kita kepada keluarga kita, kalau itu hanya menjadikan rusaknya ibadah kita, walaupun yang kita keluarkan adalah ibadah. Tapi kalau kita sampai keluar dari hati itu kehebatan kita, habis. Tapi adalah ayo kita ajak keluarga kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan baik, sehingga kita mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang takwa pada Allah. Insya Allah seperti itu. Makanya untuk menjadi takwa itu sangatlah sulit. Sesulit kita itu akan masuk surga itu sangat sulit. Seorang itu bisa masuk surga dan tidak. Bisa aja seorang mau makan tempe bisa tidak masuk surga, diawali dari bismillah, tapi bisa tidak masuk surga dari makan tempe. Mau tahu? Gimana? Kalau saya mau makan, kemudian bismillahnya sudah, tempe itu saya julek ke matanya, itu bisa jadi enggak jadi masuk surga itu. Udah bismillah. Dosanya lebih besar Lah daripada iya, mau bismillahnya. apa sekarang? Berarti maksudnya baca bismillah tapi mencelakai orang lain. Lah iya, kan sama. Dia dalam bekerja itu bismillah tapi ngunek-ngunek maki-maki anak buahnya. Sama saja. Makanya tadi saya bilang sejak awal, loh belum tentu yang bismillah sejak awal itu orang itu bisa langsung itu menjadi pahala, belum tentu. Itu dalam perjalanannya itu harus ngempet semuanya. Iya, itu harus dijaga semuanya. Itu makanya saya bilang walaupun kita bismillah udah begini, gua taunya belok ke matanya tuh. Lah akhirnya buta. Saya dolim pada diri saya dolim pada tuh. Bisa nggak masuk surga karena nggak taunya memang nggak bisa ngapa-ngapain itu sekarang. Nggak bisa ngasih rezeki anak istrinya lah kan. Semuanya selesai, dipertanggungjawabkanlah saya. Seperti itu. Nah inilah yang harus hati-hati. Untuk yang kita kerjakan sehari-hari sudah mulai bismillah, tapi urutannya kita itu tidak kita jaga, selesai. Selesai beneran. Apalagi, apa semuanya. Semuanya. Itu baru tempe itu. Belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain. ATM saya di sini lupa, kamu tahu ATM saya nomornya berapa, kamu ambil aja sehari-hari ya. Karena memang ya umpamanya alhamdulillah Allah itu di ATM saya itu isinya banyak kan nggak tahu saya. Lo kan nggak tahu kan nggak apa-apa. Masa Adam sendiri nggak tahu? Lah kan Allah yang ngisi banyak kan ya nggak tahu juga. Kalau dipakai sama Eko itu kan ya nggak tahu saya. Iya. Kan ya saya biasa aja. Saya sih biasa. Memang rokep atletnya, bukan rokep ya. Atletnya nggak nyatet. Ya nyatet lah. Kan seperti itu. Apa yang kita lakukan itu memang dinilai oleh Allah Ta'ala, Ci. Iya. Nah, inilah yang harus kita sadari. Jangan sampai kita tertipu oleh medsos.
Ya, jangan sampai tertipu. Banyak sekarang saudara-saudara kita muslim itu yang dicari adalah orang-orang yang di YouTube-nya itu berhasil dunianya, akhiratnya wallahu alam nggak ngerti ya. Itu periode berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Cukup ya Pak Haji? Subhanallah. Alhamdulillah. Udah sangat banget. Mas Eko, Cukup, Mas. terima kasih ya. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Saya mengajak kepada kita semua dan khususnya kepada diri saya sendiri dan keluarga saya, yuk kita banyak-banyak introspeksi terhadap apa yang sudah kita lakukan dulu dan besok apa yang kita akan lakukan agar tidak menimbulkan riak, ujub di dalam diri kita yang akhirnya akan menghancurkan semua yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin, amin. Sampai jumpa pada konten-konten dan video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.